Halo Scorpio, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah general reading untuk bulan September. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan September ini ya. Oke, kita mulai dulu dari tema besarnya. Yang pertama adalah tema kamu Queen of Swords gitu. Kayak dengan Queen of Swords ini aku melihat ada beberapa skenario. Yang pertama, having some clarity gitu, kejernihan tentang momen di masa lalu ya. Mungkin hal-hal yang terjadi di waktu lampau terkait keluarga, masa kecil, hubungan-hubungan tertentu, kamu punya perspektif berbeda dan mungkin kamu sekarang masih sama situasi ini atau orang-orang ini atau udah enggak, tapi yang jelas kamu udah punya perspektif lain. Kenapa kamu perlu ngelewatin itu? Terus kamu punya perspektif lain, bisa juga skenarionya adalah kamu ngangkat situasi atau orang-orang ini. Lalu skenario berikutnya adalah kayak aku mendapatkan vibe bahwa apa ya, Queen of Swords itu kan energi, nggak masalah laki-laki atau perempuan, tapi kayak vibe-nya tuh cool gitu. Cool, terus juga kayak kurang ekspresif, dengan emosinya kurang kurang merasakan juga mungkin ya. Karena gini, lihat, konfirmasinya adalah Six of Cups gitu. Six of Cups itu kan happy time, waktu menyenangkan. Tapi dengan Queen of Swords di situ bisa jadi ya, antara kamu kurang merasakan, antara mungkin kamu kayak gini, ketika ketika kamu udah ngelewatin banyak hal, Queen of Swords itu adalah orang yang udah ngelewatin banyak hal gitu, pahit-pahitnya kehidupan. Tapi ketika momen happy datang itu mungkin kamu berpikir gitu bahwa mungkin kebahagiaan ini nggak akan lama gitu. Gak usah terlalu happy deh, nanti gue kehilangan lagi, kecewa lagi, semacam itu ya. Ya aku mendapatkan vibe seperti itu. Jadi kayak nggak mau terlalu happy karena nanti takut kecewa lagi, takut terluka lagi, takut semuanya nggak berjalan seperti yang kamu mau lagi gitu ya. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita lihat dulu oracle-nya. Yang pertama adalah Milk and Honey. Ini kayak kelanjutan yang tadi apa aku bilang ya. Yang di atas tuh oracle yang pertama, Milk and Honey itu adalah sweet time, waktu yang manis, waktu menyenangkan. Mungkin ada hal-hal yang kamu mau lihat wujudkan itu terwujud. Waktu menyenangkan bersama orang-orang terdekat, sama kayak si Six of Cups ini. Cuman itu tadi, kayak sebagian dari kamu tuh kayak nggak mau terlalu happy gitu karena mungkin takut kecewa lagi gitu ya. Kayak ada sesuatu di waktu lampau yang ketika kamu happy terus kebahagiaan kamu itu pergi atau hilang atau nggak berjalan seperti maunya kamu. Terus yang berikutnya adalah why, kenapa? Ini adalah waktunya kamu bertanya untuk hal-hal tertentu, misalnya kenapa kamu memilih pekerjaan kamu sekarang, kenapa kamu memilih orang yang bersama kamu sekarang, kenapa kamu melakukan hal tertentu. Ya, ini sebuah pertanyaan untuk lebih kontemplatif, lebih jujur sama diri kamu, karena ketika kamu jujur sama diri kamu, itu seperti memberi energi kehidupan untuk setiap intensi hal-hal yang mau kamu lakukan. Ya, dengan sebuah pertanyaan kenapa gitu, kenapa kamu melakukan sesuatu hal, kenapa kamu tidak melakukan sesuatu hal, oke. Terus yang terakhir, ini juga kayak oracle kamu tuh pesannya berkelanjutan gitu loh, tentang bertanya dan menjawab dengan jujur gitu. Karena oracle yang berikutnya adalah truth to be told, kebenaran untuk dikatakan. Bisa jadi ya kayak ada momen sebuah kebenaran yang terungkap di bulan September ini, atau ini lebih kepada sebuah reminder buat kamu kayak ada hal-hal tertentu yang kamu perlu bertanya dan kamu perlu jujur gitu sama diri kamu sendiri. Ya, mungkin ada yang denial tentang hal tertentu, atau tadi gitu, ketika kamu kamu menjawab dengan jujur, itu akan memberi energi kehidupan untuk hal-hal yang kamu lakukan ataupun tidak kamu lakukan gitu, memberi drive. Ya, ya aku mendapatkannya seperti itu. Terus juga sebagian memang denial, sebagian lagi memang ada kebenaran yang terungkap. Nah, ini satu lagi oracle-nya ada Cancer, kata kuncinya immerse gitu. Kita nggak bicara Cancer sebagai sosok seseorang, tapi ini seperti energi kayak benar-benar merasakan, menyelami, being in the moment, merasakan emosi gitu. Tadi kan kayak ada momen happy, tapi kamu entahlah gitu ya, kayak stoik, kayak cool, mungkin ada situasi tertentu di mana seharusnya kamu mengekspresikan emosi kamu, entahlah itu marah, sedih, kecewa, seneng pun mungkin kamu nggak bener-bener tunjukin gitu, kayak kamu datar aja. Atau sebagian memang tidak mau terlalu merasa gitu karena takut kecewa lagi. Ya, tapi ini sebuah pesan ya buat kamu, kalau perasaan itu, momen itu, apapun bener-bener kamu berada di situ. Misalnya kalau sedih dikeluarkan kesedihannya, marah dikeluarkan kemarahannya, kalaupun happy pun gitu ya, maksud aku dirasakan gitu kebahagiaannya, dinikmati momen happy-nya. Oke. Jadi ya ini sih sebuah kompleksitas elemen air ya, kadang emosi itu sesuatu faktor yang apa ya, karena sangat bergejolak ya untuk para elemen air. Jadi sisi gelapnya adalah kamu mungkin bisa lari dari emosi kamu atau mencari distraksi dengan hal-hal tertentu. Dan ini adalah PR sepanjang kehidupan buat para elemen air. Oke, kita bahas blessingnya.
ada Hangman dan Seven of Pentacles gitu. Hangman itu fleksibilitas, perubahan perspektif gitu, pengorbanan juga bisa. Jadi dengan Seven of Pentacles sebagian dari kamu memang kayak sudah melakukan hal-hal tertentu kayak menabur, bayar harga, terus juga berkorban juga bisa. Kayak mau sesuatu hal kan memang ada hal-hal yang kamu lakukan ekstra atau kamu kurangin gitu, dan ini posisinya di blessing kamu. Apapun pengorbanan itu, entah itu untuk pekerjaan, mimpi, pendidikan, keluarga, apapun ya, itu membawa suatu aspek positif di bulan September ini. Terus juga aku mendapatkan vibe gini tentang tabur tuai, tentang karma gitu. Karma dalam artian karma baik ya. Jadi kalau misalnya ada orang baik sama kamu, mereka juga akan menerima kebaikan. Kalau kamu baik sama seseorang, kebaikan itu juga akan kembali sama kamu. Em, gitu aku dapat. Walaupun hangman artinya bukan karma gitu ya. Terus ini tentang sebuah, karena ada tentang perspektif sebuah ide brilian kamu, mungkin di waktu lampau kamu punya ide terus kamu lakukan inspiring action, dan kamu melihat hasilnya itu sekarang gitu. Terus bisa jadi juga di bulan ini ya, kayak kamu mendapatkan ide, sebuah panggilan untuk melakukan hal yang berbeda. Nggak usah se ekstrim kayak gue kerja kantoran terus gue mau buka bisnis, nggak usah se ekstrim itu, tapi bisa jadi sesimpel kayak kamu mau nyoba makanan yang berbeda, restoran yang berbeda, hobi yang berbeda, itu akan kayak semacam ada efek dominonya untuk membawa sesuatu hal yang positif, sesuatu hal yang apa ya, berprogres untuk membawa kamu kayak lebih jauh gitu dengan evolusi jiwa kamu, karena posisinya ada di blessing kamu. Oke. Nah, yang jadi tantangan ini sesuatu yang menarik ya. Tantangan adalah Three of Swords, patah hati, kekecewaan, kesedihan. Tadi ini udah cuman mengkonfirmasi dari tadi apa yang aku sudah sempat bilang di awal gitu, karena Three of Swords kan energi kekecewaan, kesedihan, terus Queen of Wands itu energi orang yang passionate, on fire, confidence, penuh dengan energi kehidupan, magnetik juga bisa. Karena ini tadi aku udah bilang di awal, mungkin kekecewaan itu bikin kamu nggak mau terlalu excited, nggak mau terlalu merasa, nggak mau terlalu happy. Bisa jadi juga ini kayak ada orang yang lagi kehilangan energi kehidupannya, kehilangan semangatnya, atau gini, kayak aku mendapatkan sebuah vibe hurt people, hurt others gitu. Jadi aku nggak tahu ini kamu atau orang yang terhubung sama kamu. Kalau misalnya ini kamu, kayak aku bisa paham gitu, tapi ini sebuah rantai yang harus kamu putus. Atau kalau ini orang lain ke kamu, sebuah reminder untuk kamu punya apa ya, kayak compassion gitu untuk orang ini. Karena gini, orang yang terluka itu, terlukanya saking banyaknya, dia jadi justru mengulang siklus itu ke orang lain. Jadi dia melukai orang lain gitu ya. Makanya dinamika toxic relationship itu akarnya bisa jadi mungkin dia pernah banyak terluka dengan hubungan sebelumnya, atau dia pernah terluka sama keluarganya, dan itu membawa pattern di alam bawah sadar dia, tanpa sadar dia melukai orang lain juga. Dan aku nggak tahu ya, sekali lagi aku tekankan, ini kamu atau orang yang pernah terhubung sama kamu. Kalau misalnya ini kamu, ini sesuatu rantai yang kamu harus putus. Kayak kamu bawa awareness, kamu, oh iya aku nggak bisa gini terus melukai diri aku ataupun melukai orang lain. Ya, ini jadi tantangan kamu. Tantangan karena itu memutus suatu rantai itu suatu hal yang sulit, tapi bukan berarti nggak bisa ya. Oke, lalu di waktu yang akan datang, Eight of Swords dan Hierophant. Kayak aku melihat tema semacam banyak rasa takut, banyak trauma, banyak kekecewaan, itu jadi kayak membatasi pandangan kamu gitu loh. Kayak tadi di awal, karena kamu ibaratnya gini, kalau kalau perasaan itu udah beres, harusnya itu nggak membayang-bayangin kamu lagi. Terus yang kedua, hurt, tadi aku bilang hurt people, hurt others. Ketika kamu banyak menyimpan luka gitu, sangat besar kemungkinannya kamu juga melukai gitu ya orang lain. Di sini sebagian besar dari kamu atau mungkin semuanya ya, kayak ada perasaan-perasaan yang perlu dibereskan, belajar untuk membuka hati lagi ya. Karena tadi takut terluka lagi, takut kecewa lagi, dan sebagian memang ada perasaan yang perlu dibereskan untuk kamu lihat gitu akarnya dari mana. Terus juga aku mendapatkan vibe kayak bertahan pada sesuatu hal, suatu situasi, karena kamu berpikir kamu nggak bisa dapet yang lebih baik gitu, atau nggak bisa upgrade gitu. Kayak clinging to something gitu, hold on to something. Akarnya mungkin rasa takut, atau tadi ada mental limitasi gitu, yang berpikir bahwa, "Oh ya udah segini yang mentoknya gue bisa dapet." Enggak gitu. Kamu selalu bisa upgrade, kamu selalu bisa dapat lebih. Yang penting tadi ada yang berubah dulu di hati kamu, dan tentang fleksibilitas. Ya, perubahan perspektif itu yang perlu kamu perhatikan. Karena tadi, ini waktu yang menyenangkan di bulan ini, cuman sebagian dari kamu kayak menolak gitu, menolak membuka hati. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya. Semoga bermanfaat, semoga tidak terlalu abstrak, dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.